Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wartoyo selaku Kepala Desa Sekanco. Yang kami hormati Ibu Novianti Erma Utami selaku dokter dari Puskesmas Nusa Wungu, serta Bapak dan Ibu perangkat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya sehingga acara pada pagi hari ini bisa terselenggarakan secara baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan beberapa susunan acara pada sosialisasi COVID-19 secara daring. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Desa Sekanco. Dan yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Novianti Erma Utami selaku dokter dari Puskesmas Nusa Wungu. Oke, kita lanjutkan, yaitu untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian acara kedua yaitu mengenai mengenai sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wartoyo selaku Kepala Desa Sekanco. Monggo dipersilakan Bapak untuk membunyikan mikrofonnya. Maaf Pak, belum terdengar suaranya. Itu masih dimatikan. Mohon izin Pak, belum terdengar untuk mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala ni'matillah wala haula wala quwwata. Yang kami hormati
Ibu Dr. Novianti Erna Utami di Puskesmas Nusa Wungu. Yang kami hormati seluruh perangkat desa Sikanco dan seluruh Karang Taruna, BPD, LPPND, yang utama marilah kita mengucapkan syukur dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi daring. Semoga acara dengan lancar, aman, tidak ada ekses apapun. Allahumma amin. Sholawat salam kepada beliau. Terima kasih kepada Mas Aditya yang bisa mempelajari atau Google Meet. Intinya sejenis meeting daring yang telah dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Karena dengan musibah di Indonesia berkaitan COVID-19, kita tidak bisa bekerja full di kantor karena untuk memutus rantai COVID-19. Tapi alhamdulillah berkat ada KKN Unsud, KKN di Yogyakarta, beliau Mas Novi. Semoga KKN jenengan di sini membawa manfaat khususnya perangkat desa Sikanco pada umumnya seluruh warga masyarakat desa Sikanco. Selanjutnya nanti ada himbauan-himbauan berkaitan dengan video call atau meeting room. Baru kali ini baru belajar ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Monggo nanti disimak dari beliau Ibu Dokter dari Puskesmas Nusa Wungu. Dokter yang membidangi kesehatan di bidang apa saya tidak tahu. Monggo nanti himbauan dari beliau dokter dari Puskesmas Nusa Wungu. Terima kasih, semoga acara Google Meet ini berjalan dengan lancar, aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wartoyo selaku Kepala Desa Sikanco yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu mengenai pemaparan materi mengenai sosialisasi COVID-19 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dr. Novianti Erna Utami. Monggo dipersilakan. Sebelumnya monggo di-mute untuk yang masih menyalakan. Nah, monggo Ibu dipersilakan. Anak di luar perbedaan. Mohon maaf Bu, belum terdengar untuk suaranya. Ya, sudah Mas. Di luar orang itu. Ini bisnis terus gimana Mas? Harus di ini ya, dihapus lagi ya. Bentar. Masuk ke presentasikan.
Your entire screen. Nih, ada di dismiss ya. Monggo bagaimana Bu? Iya, ini Ada saya malah kesulitan? iya dismiss lagi gimana nih Mas? Dihapus Mungkin dulu ya saya harus. aja. Eh? Ya udah saya yang presentasi nggak apa-apa, Ibu nanti yang membaca. Kan Dia saya membaca punya aja ya. file. Iya. Baik. Kok dismiss lagi ya? Itu dismiss lagi. Close window. Ampun. Oke. Bentar. Bukan dismiss lagi. Ya. Monggo, Mas. Masih dismiss lagi. Bentar, G. Bentar, G, Bu. Bentar. Nggih. Nggih. Dismiss lagi. Hah? Rob. Halo. Oh, ini sebentar aja. Iya. Film gua yang Hah? Mike? Iya sinyal lagi. Suaranya belum terdengar, Bu Dokter. Iya, Sudah Pak. pemaparan belum, nggih? Nunggu pemaparannya dulu, Pak. Oh, nggih. Nggih. Wis pada penasaran iki, Bu Dokter. Nggih, niki malah error. Aduh, untuk presentasinya. Nggih. Yang lain mohon di-mute ya. Nanti yang bicara Bu Dokter saja, yang lain di-mute semua. Menora berisik. Ini sudah kelihatan untuk PPT-nya, Bu. Nggih. Di Monggo. yang mana nih, Mas? Ini saya masih lihatnya gambar itu ya.
Oh, Ya, kelihatan itu. Untuk yang saya share. ini saya lihatnya gambar pesertanya sih, bukanya sih di mana Mas Adit? Ibu klik tombol ini, Bu. Tombol pundi. Yang orang, yang gambar orang. Nanti klik yang ada itu share. Oh, nggih. Terus share. Gambar orang. Nggih. Terus Nanti kan ada people kan yang nggih? punya saya. Nggih, Mas Adit. Heeh. nanti diklik mawon itu. Oh, ini ya. Ampun, kelihatan. Yang kelihatan Masnya tok Ada satu lagi, Bu. Bentar. Oh, lupa saya, maaf. Saya Iya. belum itu. Maaf, nggih. Ampun, kelihatan. Ampun, dereng, Bu. Nggih, sampun. Sekarang udah kelihatan Mas Adit. Nah, Nggih. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wartio selaku Kepala Desa Sikanco, yang saya hormati segenap perangkat Desa Sikanco, segenap Karang Taruna dan juga ada Bu Bidannya juga nggih. Saya di sini merasa sangat bahagia nggih. Jadi kemarin Mas Adit meminta bantuan pada kami pihak Puskesmas untuk menjadi narasumber untuk acara Google Meet. Di sini kami dari Puskesmas Sawung 1 akan menyampaikan tentang sosialisasi COVID-19 nggih Bapak Ibu. Slide lagi Mas Adit. bentar, Bu. Nggih. Saya Ya begini, salah satunya barangkali hikmah dari COVID-19 nggih Bapak Ibu, kita jadi mau tidak mau belajar untuk pertemuan yang bentuknya virtual seperti ini. Saya juga tadinya juga agak bingung, tapi ya mau tidak mau belajar juga. Ini kemarin saya kursus sama Mas Adi, ternyata ini malah error lagi untuk presentasinya. Lagi slide lagi Mas Adit. Slide yang kedua. Sini, ya. Apa yang terjadi setelah 1 tahun COVID, Bapak Ibu? Kita bukannya kasus itu turun, malah semakin banyak dan kita nggak ngerti, belum ada tanda-tanda pandemi itu kapan akan berakhir. COVID sendiri sampai saat ini obat yang spesifik belum ditemukan, Bapak Ibu. Dan vaksin yang digadang-gadang pun belum ada yang terbukti efektif. Bahkan untuk saat ini kemarin walaupun Indonesia dikabarkan sudah mengimpor vaksin yang dari Cina, itu pun Badan POM belum berani untuk mengeluarkan izin pemakaiannya secara darurat, karena masih butuh proses uji klinisnya. Bapak Ibu, sebenarnya penyakit COVID-19 itu adalah penyakit dengan 1000 wajah. Artinya di sini penyakit dengan gejala yang sangat-sangat banyak sekali. Jadi kita tahunya saat ini kita tahunya kan hanya batuk, sesak nafas, sebenarnya tidak. Jadi dia bisa menyerang selain sistem pernafasan juga bisa menyerang sistem pencernaan, sistem jantung, ginjal, saraf, mata. Jadi makanya COVID-19 di sini disebut dengan penyakit 1000 wajah. Angka kematian sampai sekarang bukannya turun malah semakin meningkat. Bahkan kalau dulu kita tahunya yang komorbid saja yang kemungkinan akan sampai ke tahap kematian, tapi sekarang pun yang muda dan tidak ada komorbid nyatanya juga banyak yang mengalami kematian. Slide lagi Mas Adit. Lanjut Mas Adit. Saya kira Bapak Ibu sedikit
sebelumnya Mas Adit? Sudah tahu nggih tentang COVID-19 untuk penyebabnya sendiri udah paham. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus corona, nggih, SARS-CoV-2 jenisnya. Bagaimana gejalanya bila tertular? Kalau orang awam tahunya memang yang memiliki gejala ringan itu seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Dan kalau yang sudah agak parah itu bisa berkembang menjadi pneumonia. Nggih, itu secara awam. Tapi sebenarnya penyakit COVID-19 secara dunia kita kesehatan itu gejalanya macam-macam. Itu tadi kita sebutkan tadi sebagai penyakit 1000 wajah. Bagaimana penularannya? Yang paling utama, infeksi virus tersebut menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau yang kita biasa sebut sebagai droplet, ya. Percikan-percikan itu tadi dari saluran yang keluarnya itu dari saluran pernafasan, bisa dari hidung, bisa dari mulut, ya. Yang sering dihasilkan saat batuk ataupun bersin. Di sini jarak droplet jangkauannya bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itu anjuran jaga jarak itu disarankan adalah 1 meter. Droplet itu bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Jadi kalau droplet itu melayang itu memang virusnya itu kalau enggak nempel pada manusia, dia tidak akan menginfeksi, dia akan mati dengan sendirinya. Ada jangka waktunya sebenarnya, nggih. Untuk yang menempel ke benda, jadi ini menjadi perhatian, nggih Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu menyentuh benda-benda kayak yang biasa kita sentuh, kita nggak ngerti benda itu tertempel apa tidak. Jadi kan memang ada beberapa benda yang virus itu bisa bertahan di dalam benda itu. Oleh karena itu memang kita malah ada saran untuk anjuran kita selalu sering-sering untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Waktu dari paparan virus hingga timbul gejala klinis kurang lebih 1-14 hari ya, seperti kita ketahui. Saya kira sudah paham dengan rata-rata, tapi rata-rata itu 5 hari sampai menimbulkan gejala, nggih. Tapi kan memang kita itu yang bergejala, kalau yang tidak ada gejala kita nggak bisa ketahuan kecuali dilakukan pemeriksaan swab, ya. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker. Sebenarnya untuk saat ini bukan orang yang sakit saja, orang yang sehat juga harus memakai masker karena orang yang tanpa gejala dan terinfeksi itu nggak akan kelihatan. Bahkan kadang orang yang pilek batuk bisa saja COVID, bisa saja bukan. Orang yang kelihatannya sehat bisa saja COVID, bisa juga dia orang yang dengan COVID dan tanpa gejala. Dan walau padahal orang yang tanpa gejala sendiri masih potensi untuk menularkan, ya. Slide lagi, Mas Adit. Slide. Lanjut, Mas Adit. Oke. Lagi. Oke. Bagaimana cara pencegahannya, nggih? Yang pertama itu ya, untuk etika batuk dan bersin kita selalu terapkan, nggih. Tutuplah kalau pada saat bersin ataupun batuk. Nggih, mulutnya bisa dengan tisu, nggih, ataupun dengan punggung tangan bagian siku, ya. Tapi yang kita sekarang ya sebaiknya pakai masker kalau biar tidak dropletnya terbang kemana-mana. Kemudian untuk benda-benda yang sering kita sentuh itu sebaiknya sering dilap, nggih. Bisa pakai alkohol, bisa juga pakai sabun, nggih, karena virus itu insya Allah mati dengan sabun, dia akan rusak kulitnya itu, ya, karena kulitnya sendiri kan terbuat dari lemak, jadi dia akan luntur oleh sabun. Oke. Kemudian gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan. Masker itu bukan hanya untuk yang sakit, tapi juga untuk yang sehat, ya, karena kita nggak ngerti sekarang siapa yang sakit, siapa yang sehat. Itu virus itu nggak kelihatan. Yang COVID itu dengan penyakit tanpa gejala pun tidak kelihatan mana yang sakit, mana yang sehat. Baik, terus selanjutnya cucilah tangan dengan sabun. Selalu cuci tangan itu tidak hanya cuci tangan saja, tapi gunakanlah sabun. Karena kita nggak ngerti kita habis megang apa. Kemudian untuk menjaga daya tahan tubuh dan supaya imun kita bagus, konsumsilah makanan yang bergizi dan olahraga yang teratur. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan
tangan nggih, yang belum dicuci ya. Nggih, jadi kalau mau menyentuh itu sebaiknya kita cuci tangan dulu. Nggih, nanti mbok lupa, makanya itu kita kalau habis ngapa-ngapain kita segeralah cuci tangan. Itu nggih, sebelum nanti mbok kita lupa, loh kita gosok mata, loh kita gosok muka ya. Slide lagi Mas Adit. Slide, lanjut Mas Adit. Ya, berikut data kemarin nggih, info yang saya dapat hari kemarin. Di mana sampai total untuk Kabupaten Cilacap itu yang sudah dari, ini kumulatif ya Bapak Ibu, jadi yang kumulatif yang pernah atau sedang terinfeksi sebanyak 3.127, ada tambahan 9 kasus, dengan jumlah yang sudah sembuh sebanyak 2.419, ada tambahan 28 lagi, dan yang sudah meninggal ada 101. Di mana sekarang yang kasus aktif ya, yang masih dalam proses pemulihan itu sebanyak 607 kasus, dan kemarin sudah berkurang alhamdulillah 19 kasus. Untuk Kecamatan Nusawungu itu untuk yang kontak erat itu yang kontak langsung dengan si pasien COVID belum ada hasil, yang baru dilakukan cek swab itu tracing istilahnya nggih, kalau puskesmas itu pengambilan yang ketahuan satu positif keluarganya kita lakukan swab semua, itu namanya tracing. Itu yang belum keluar sebanyak 23. Yang sedang dirawat tetapi belum keluar hasil pemeriksaannya ada 1, dan yang sedang positif dirawat sekarang yang sudah positif tapi sedang dalam perawatan ada 22 kasus. Untuk yang Nusawungu. Lanjutnya slide lagi Mas Adit. Lanjut. Oke. Ini data lain, sebenarnya masih satu link ya Bapak Ibu. Jadi untuk ini di sini angka yang sedang di tracing untuk Kecamatan Nusawungu sampai kemarin jam 6:30 malam 18.32, kontak eratnya 285. Kita nggak ngerti akan nambah lagi apa tidak dari salah satu kontak erat itu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Kemudian untuk yang kasus suspek itu yang sedang yang dirawat di rumah sakit tetapi belum keluar hasilnya itu 10 kasus, dan yang sudah terkonfirmasi itu 24 kasus. Terkonfirmasi artinya bisa dalam kondisi isolasi mandiri di rumah ataupun sedang dirawat di rumah sakit. Oke, slide lagi. Baik, Mas, sudah lanjut Mas. Berikut. Jadi untuk definisi sudah paham, sudah tidak usah saya jelaskan lagi. Kemudian cara penularan saya kira Bapak Ibu juga sudah paham, ya, lewat percikan droplet tadi, ataupun kita memegang benda, terus langsung masa inkubasinya saya kira tadi saya juga sudah jelaskan. Kemudian untuk gejala umumnya saya kira juga sudah saya jelaskan tadi, jadi tidak perlu saya sebut lagi. Baik. Untuk diagnosis COVID, diagnosis itu pastinya orang dikatakan sebagai COVID itu dasarnya apa? Ya, kita dari Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan bahwa seseorang itu terinfeksi, terkonfirmasi maksud kami, terkonfirmasi itu bila sudah dilakukan tes swab dan hasilnya positif. Jadi itu pemeriksaan baku emasnya. Walaupun ada memang pemeriksaan lain, tetapi baku emasnya tetap yang menentukan adalah hasil tes swab-nya. Slide lagi, Mas Adit. Slide. Baik. Untuk cara menghindari, saya kira Bapak Ibu sudah paham, adalah dengan penerapan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak 1 meter sesuai dengan jarak droplet tadi. Kemudian bagaimana memakai masker yang benar? Mungkin saya hanya sekedar merefresh saja, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Jadi pemakaian masker di sini untuk yang paling atas, gambar atas adalah masker yang dicontohkan. Jadi masker harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Itu untuk perlindungan yang sempurna penggunaan masker ini. Kemudian ada style yang kedua yang
salah satu contoh yang salah, di mana penggunaan masker melorot ke bawah hidung sehingga hanya menutupi mulut dan dagu. Jadi hidungnya kelihatan, ya. Yang dimaskeri cuma mulut sama dagunya aja. Cara yang salah yang ketiga, masker melorot lagi di bawah hidung dan mulut sehingga yang dimaskeri hanya dagunya lagi. Itu juga salah, ya. Kemudian contoh salah lagi ialah masker sudah cuma di bawah dagu, ini cuma dicantolin aja. Ya. Terus yang dimaskeri leher judulnya jadinya. Kemudian untuk yang contoh salah lagi, maskernya nyantol di telinga, itu lebih parah lagi, ya. Itu enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga saya kira udah paham ya, bahwa mencuci tangan yang paling efektif adalah menggunakan sabun, air mengalir, dan juga 6 langkah. Saya kira apakah masih ingat nggih? Saya hanya refresh saja nggih. Jadi yang pertama 6 langkah itu adalah mencuci, bersihkan nggih. Jadi menggosok-gosokkan telapak tangan tapi dengan posisi yang memutar. 4 putaran nggih. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan menggosok punggung tangan bergantian, tangan kanan dan kiri. Kemudian langkah yang ketiga memasukkan ke sela-sela jari. nggih. Kemudian yang keempat itu saling mengunci. Jadi saling mengunci itu saling memegang antara jari satu dengan jari yang lainnya. Oke, jadi tapi sambil digerak-gerakkan kuncinya, jari satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk langkah yang kelima, ibu jarinya digosok-gosok, dipegang gantian juga ya, antara tangan satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam, letakkan kuku, bagian kuku di atas telapak tangan sambil diputar-putar. Ya. Dan bergantian kanan dan kiri ya, dengan air yang mengalir. Slide lagi Mas Adit. Oke. Bapak Bupati Cilacap pada tanggal 7 Desember itu mengeluarkan surat tentang tata laksana klinis kasus COVID-19. Slide lagi. Ini tata laksana terbaru. Slide Mas Adit. Oke. Jadi di mana disebutkan terhadap penanganan kasus konfirmasi kasus COVID-19 ini di Kabupaten Cilacap perlu kami sampaikan hal berikut. Yang pertama, memang tenaga kesehatan melaksanakan tata kelola klinis secara optimal dan berkualitas agar pasien mendapatkan pelayanan secara komprehensif, berfokus pada pasien, secara berkesinambungan sesuai kebutuhan medis dan berbasis keselamatan. Di mana untuk yang tata laksana klinis pasien yang terkonfirmasi COVID-19, ini yang tanpa gejala, itu tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit, tapi harus menjalani isolasi 10 hari. Jadi pilihannya bisa isolasi mandiri di rumah atau mau isolasi yang terpusat yang disediakan oleh Pemda Cilacap di Hotel Home Cilacap. Itu untuk isolasi terpusat. Oke, selanjutnya tata laksana klinis untuk yang mengalami sakit ringan itu ini yang kedua nggih. Yang pertama tanpa gejala, yang kedua yang mengalami gejala ringan. Itu isolasi di rumah maupun fasilitas publik tadi nggih. Yang dibersihkan pemerintah selama 10 hari. Nggih. Sejak gejala muncul sampai 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Oke. Jadi isolasi yang paling utama itu 10 hari. Tetapi kalau masih ada gejala demam ataupun gejala pernafasan, itu masih ditambah masa isolasinya. Oke, jadi sampai 3 hari, 1 hari bebas demam, dan 3 hari bebas gejala saluran pernapasan. Itu yang sakit ringan. Baik, untuk yang sakit. Untuk yang keempat, yang terkonfirmasi COVID-19 dengan sakit ringan dengan penyulit. Jadi sakit ringan itu dengan penyulit maksudnya dengan komorbid. Komorbid yang paling umum di sini adalah dengan
bisa karena sakit hipertensi, bisa juga ya hipertensi maksudnya darah tinggi nih kalau orang awam, atau sakit diabetes. Diabetes itu kalau orang awam sakit gula nih, atau bisa penyakit lain nih. Apakah itu sakit ginjal nih, ada yang juga sakit kanker nih, kanker itu juga penyulit juga nih. Itu ini walaupun gejala ringan nih. Kemudian ini kriteria yang ketiga, jadi nggih, atau yang gejalanya sakit sedang. Tadi yang sakit ringan dengan penyulitin, sakit sedang dan sakit berat itu agar kita anjurannya menjalani perawatannya di rumah sakit. Ya harus dirawat di rumah sakit. Untuk yang kelompok ini, nggih. Slide lagi. Mas Adit. Oke. Baik, untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dinyatakan selesai isolasi dengan ketentuan. Untuk yang tanpa gejala tadi tidak perlu dilakukan swab ulang. Dan dinyatakan selesai menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan swab yang pertama. Itu yang ringan. Ya. Kemudian untuk yang gejala ringan dan gejala sedang, tidak dilakukan pemeriksaan ulang juga dan dinyatakan selesai isolasi dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari bebas gejala, tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Sedangkan untuk yang kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow up, pemeriksaan ulang swab 1 kali negatif. Jadi nanti kalau yang ini untuk khusus yang kritis yang di rumah sakit, kita tidak akan melakukan ini karena ini wewenangnya rumah sakit. Dan 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Kemudian untuk pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan. Berdasarkan penilaian dokter di Fasiankes tempat melakukan pemantauan oleh dokter oleh DPJP. Jadi nanti untuk kasus yang ringan, yang tanpa gejala, kemudian kasus yang ringan yang tanpa sakit penyerta, tanpa komorbid tadi, itu kan nanti isolasi sendiri maksud di rumah selama 10 hari. Nanti setelah 10 hari atau setelah bebas gejala 3 hari, dokter atau petugas medis akan mendatangi rumah pasien tersebut, mengontrol kembali, memungkinkan tidak untuk dikeluarkan surat juga selesai pemantauan atau isolasi. Baik, slide lagi, Mas Adit. Ya, lagi Mas Adit. Oke. Berikut adalah tata cara isolasi mandiri. Mas bisa digedein nggak Mas? Aku nggak kelihatan sih. Tulisannya belum dapat kacamata. Slide-nya bisa dibesarkan Mas Adit. Baik. Ya, lagi Mas. Yang ke atas lagi coba. Baik. Mudah-mudahan saya bisa baca ya. Ini kecil banget, ini saya pakai kacamata ini. Di mana di sini tata cara isolasi mandiri di rumah, pasien bagaimana, Jadi untuk isolasi mandiri itu kita juga ada protokolnya, Berarti nanti ini karena Bapak Ibu sekalian kan
tokoh nggih, tokoh masyarakat di Desa Sikanco, saya harap nanti bisa juga menyampaikan juga pada warga yang lain nggih. Jadi untuk bagaimana protokol tata cara isolasi mandiri di rumah. Di sini kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi berdasarkan hasil swab tadi nggih. Berikut adalah tata cara isolasi mandiri bagi kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk yang pertama, pasien ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang memiliki jendela dan ventilasi. Jadi kalau dalam satu rumah dikasih ruangan tersendiri yang berjendela dan kondisi ventilasinya bagus. Jadi ada sinar matahari yang bisa masuk. Ya. Kemudian 2, batasi pergerakan dan meminimalkan berbagi ruangan yang sama. Jadi tidurnya itu di kamar yang terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga, batasi keluarga yang merawat pasien. Jadi idealnya 1 orang yang benar-benar sekali tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Di sini tidak pengunjung atau penjenguk jelas sangat tidak diizinkan sampai pasien benar-benar sehat dan tidak bergejala. Tidak boleh orang yang lagi terisolasi, isolasi sakit, lagi diisolasi di rumah, ada yang besuk, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi mereka memang benar-benar diisolasi dulu, sampai mengikuti kriteria 10 hari sesuai dengan panduan yang di atas tadi. Lanjutnya, langkah yang keempat, lakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Segera setiap ada kontak dengan pasien atau lingkungan pasien. Ya, ini bagi yang satu rumah, apabila terjadi kontak langsung lakukan cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan, keringkan tangan dengan handuk kertas, jadi boleh dengan tisu sekali pakai. Jika tidak tersedia bisa menggunakan handuk bersih dan kering, dan segera ganti jika sudah basah. Ya. Kemudian untuk yang keenam, pasien menggunakan masker bedah jika berada di sekitar. Lagi Mas, coba naikin lagi. Mas Adi tolong dinaikkan yang itu. Pasien menggunakan masker bedah jika berada di sekitar. Oke. Pasien menggunakan masker bedah jika berada di sekitar orang-orang yang berada di rumah atau ketika mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mencegah penularan droplet. Karena anak yang berusia di bawah dan anak yang berusia 2 tahun ke bawah tidak dianjurkan menggunakan masker. Ya. Jadi mereka harusnya ya mereka sendiri yang sadar gunakanlah masker supaya anak-anak yang masih di bawah umur tadi yang rentan itu tidak tertular. Ya. Yang nomor 7 Mas, coba dinaikin lagi. Oke. Untuk yang ketujuh, ini saya agak bisa sedikit-sedikit bacanya. Keluarga yang memberikan perawatan sebaiknya juga menggunakan masker. Masker di sini diutamakan masker bedah, terutama jika berada dalam satu ruangan dengan pasien. Masker tidak boleh dipegang selama digunakan, jangan dipegang-pegang. Maskernya misalkan lagi benerin dipegang depannya itu jangan, itu kotor, jadi nanti harus segera cuci tangan. Jika masker kain, jika masker atau basah
kotor atau basah, segera ganti dengan yang baru. Nggih, buang masker dengan cara yang paling benar, dengan disentuh bagian tengah, jangan disentuh bagian tengahnya, nggih, tapi mulai dari belakang dengan memegang tali masker. Nggih. Buanglah masker bedah segera dan lakukan cuci tangan. Ya, jangan dipegang depannya kalau mau buang masker, tapi lewat yang bagian yang bersentuhan dengan mulut kita, bukan yang bagian yang depannya kalau mau buang masker. Kemudian untuk yang ke-8, gunakan sarung tangan. Coba dibesarkan lagi, Mas. Gunakan sarung tangan. Gitu. Oke. Nggih. Gunakan untuk yang ke-8, nggih, gunakan sarung tangan lateks dan masker bedah jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas. Ya, misalkan nun sewu untuk yang merawat pasien yang terkonfirmasi tadi dengan gejala ada nun sewu pilek ataupun ada batuk ngeluarin, gunakanlah sarung tangan yang latek. Ya, latek itu yang biasa ada di apotik, itu sarung tangan yang ada merek-merek itu, yang glove itu sarung tangan latek, ya. Saluran nafas, dan ketika kontak dengan darah, tinja, air kencing atau cairan tubuh lainnya seperti ludah, dahak, muntah dan lainnya. Semua cairan yang dari penderita, harus gunakan sarung tangan kalau untuk merawat mereka. Jangan dengan tangan terbuka. Cuci tanganlah dengan sabun sebelum dan sesudah membuang sarung tangan dan masker. Ya, setelah selesai melakukan perawatan, membuang sarung tangan dan masker, cuci tanganlah dengan sabun. Kemudian untuk langkah yang ke-9, jangan gunakan masker atau sarung tangan yang telah dipakai. Ya. Kemudian jadi kalau yang sudah terpakai mending dibuang, jangan dipakai lagi. Untuk yang ke-10, pisahkan alat makan untuk pasien dengan anggota keluarga lainnya dan segera cuci alat makan dengan sabun dan air hangat setelah dipakai agar bisa digunakan kembali. Oke, ini untuk yang merawat pasien yang terkonfirmasi tadi, mohon untuk dipisah. Kemudian setelah mereka selesai dahar, alat yang habis dipakai tadi dicuci tangan, nyucinya tuh pakai air hangat, dan juga pakai sabun agar setelah dipakai bisa dipakai lagi. Bersihkan untuk langkah yang ke-11, bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur. Resikan, jadi untuk mencegah, selain ini kan bukan hanya untuk pencegahan COVID, untuk pembersihan kamar mandi secara teratur juga untuk mencegah timbunan jentik juga, jadi bisa mencegah penyakit demam berdarah. Ya. Kemudian di sini sabun atau deterjen rumah tangga masih dapat digunakan. Kemudian larutan NaCl 0,5%, jadi itu cairan infus, setara dengan 1 bagian larutan pemutih dan 9 bagian air. Misalkan 1 bagian 1 cc larutan Baiklin, pemutih, monggo apa saja mereknya, kemudian 9 bagiannya, 9 cc-nya yang air biasa diencerkan untuk membersihkan. Kemudian untuk langkah yang ke-12, cuci pakaian, spraynya, handuknya, masker kain,
menggunakan sabun, cuci rumah tangga, dan air, atau menggunakan mesin cuci dengan suhu air 60-90 derajat. Jadi mencuci baju mereka itu dengan sabun plus air hangat, ya, dengan deterjen, dan keringkan atau jemur di bawah sinar matahari langsung. Dan tempatkan pada kantong khusus dan jangan digoyang-goyang, dan hindari kontak langsung dengan kulit dan pakaian dengan bahan-bahan yang terkontaminasi. Pada saat mencuci, menggunakan sarung tangan saat mencuci dan selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah menggunakan sarung tangan. Itu untuk ini nggih, yang merawat nggih. Untuk yang protokol yang ke-13, sarung tangan, masker, dan bahan sisa lain selama perawatan harus dibuang di tempat sampah di dalam ruangan pasien, yang kemudian ditutup rapat sebelum dibuang, dan itu dianggap sebagai sampah yang infeksius. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya untuk sampah yang jenis ini tempat wadahnya itu dipisah, nggih. Misalkan kalau di rumah tangga Bapak Ibu menggunakan limbah sehari-hari pakai kresek ireng, untuk khusus limbah yang habis kita merawat pasien yang terkonfirmasi, nggih, misalkan kita di rumah merawat ada yang positif keluarga kita, tolong bahan habis pakainya, nggih, habis kita sarung tangannya, nggih, maskernya itu nanti dimasukkan di plastik yang dikasih beda warna, misalnya kuning. Jadi jangan, biar enggak diketuker ya dengan sampah dari rumah tangga. Oke. Kemudian untuk yang anjuran yang ke-14, hindari kontak dengan barang-barang terkontaminasi lainnya seperti sikat gigi, alat makan dan minum, handuk, pakaian, dan spray pasien. Langkah yang ke-15, lakukan pemeriksaan suhu secara mandiri di rumah dan laporkan setiap hari ke petugas kesehatan. Boleh, nanti di bawah ada nomor kontaknya, nggih. Jadi di rumah dianjurkan untuk yang sedang isolasi mandiri ada punya termogan, ya monggo pakai termogan boleh. Yang bagus itu pakai termogan aja, ya, atau pakai termometer biasa juga nggak apa-apa. Nanti paling dilap, habis dipakai dilap pakai alkohol. Ya. Kemudian selama proses pemantauan, pasien atau orang harus selalu proaktif dalam berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Bisa melalui WhatsApp untuk menginformasikan suhu dan gejala yang dirasakan selama proses pemantauan pada saat isolasi mandiri. Ya. Di mana petugas kesehatan akan melakukan kunjungan rumah setelah yang bersangkutan, jadi sudah rentang waktu 10 hari mereka akan mendatangi, ya, untuk mengecek lagi. Nah, di sini ada nomor kontaknya, nggih. Bila selama isolasi mandiri memerlukan kontak dengan petugas, ini nomor teleponnya. Nomor teleponnya yang pertama adalah Mas Bagus, itu petugas surveillance kami, nggih, yang suka muter-muter melakukan pengambilan swab tracing, nggih. Untuk yang ketahuan pasti dia yang di garda terdepan, muter-muter nyari orang siapa yang kontak dengan pasien yang bersangkutan. Nggih. Kemudian yang kontak yang kedua itu nomor saya, nggih. Monggo kalau selama masa isolasi ada keluhan boleh menghubungi salah satu dari nomor tersebut, ya. Kemudian selanjutnya adalah anjuran bagi yang kadung kontak erat dengan yang terkonfirmasi, ya, COVID-19. Di mana kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi. Di mana riwayat kontak yang dimaksud adalah pertama, kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit, atau lebih, minimal 15 menit, dan radiusnya kurang dari 1 meter. Ya, itu yang masuk kontak erat.
ya. Kemudian sentuhan fisik langsung dengan kasus terkonfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain, ya. Oleh karena itu untuk protokol kesehatan yang lain kami juga menganjurkan, jadi untuk sementara mungkin budaya Indonesia kalau bersilaturahmi masih dengan salaman, tapi mengingat kita masih dalam masih dalam masa pandemi, wabah penyakit COVID-19, itu mohon untuk budaya tersebut ditunda sampai wabah berakhir. Gunakanlah jarak yang aman, gunakanlah salaman versi salam COVID. Jadi mungkin cukup dengan mengatupkan dua telapak tangan, jadi ada salam COVID, monggo ada stylenya, silahkan bisa dipakai, monggo Bapak Ibu. Kemudian orang yang memberikan perawat di sini yang dimaksud kontak erat lagi tadi adalah orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus terkonfirmasi, yang mana orang yang tadi tanpa menggunakan alat pelindung diri, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan yang sesuai standar, itu sudah masuk kategori kontak erat. Dalam situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak. Nah, bagaimana anjuran bila keadaan tadi, ada orang yang sesuai dengan pengertian-pengertian tadi di atas. Anjurannya bagi mereka bagaimana? Yang pertama adalah melakukan karantina mandiri, ya. Jadi di dalam rumah dulu paling tidak 10 hari, sampai dipastikan nggak ada gejala, aman. Kemudian langkah yang kedua, laporkan segera mungkin jika muncul gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan gejala lainnya yang melalui kontak petugas kesehatan, melalui kontak tadi, Mas Bagus atau saya. Sampaikan bahwa semakin cepat melaporkan, maka akan semakin cepat mendapat tindakan untuk mencegah perburukan. Kemudian untuk yang ketiga, apabila kontak erat tadi menunjuk gejala dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan dengan kendaraan pribadi, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beritahu petugas fasilitas pelayanan kesehatan bahwa kontak erat memiliki gejala akan dibawa. Harus lapor dulu, kalau mau dibawa ke rumah sakit, biar kami kondisikan. 2. Saat bepergian untuk mencari perawatan, kontak erat harus memakai masker bedah. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan kendaraan umum ke fasilitas pelayanan kesehatan jika memungkinkan. Ambulan dapat dipanggil atau kontak erat yang sakit dapat diangkut dalam kendaraan pribadi dengan semua jendela yang terbuka jika memungkinkan. Jadi kalaupun dia mobilnya ber-AC, aktifkan AC-nya saja. Kalau membawa pasien yang ada riwayat kontak erat seperti ini, AC-nya dimatikan dan jendela harus kebuka semua. Kemudian selanjutnya, kontak erat dengan gejala harus disarankan untuk selalu melakukan kebersihan pernafasan dan tangan. Misalnya, berdiri atau duduk sejauh mungkin dari anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Setidaknya itu antara jarak 1 hingga 2 meter saat berpergian dan ketika ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, di setiap permukaan yang terkena sekret, habis bersin, ingusnya ada yang nempel, atau droplet pernafasan atau cairan tubuh lainnya selama proses transfer,
harus dibersihkan dengan sabun. Dan saya mobilnya ini. Jadi ini berhubungan dengan mobil yang membawa, nggih. Harus dibersihkan dengan sabun atau deterjen yang kemudian didesinfeksi dengan produk rumah tangga biasa yang mengandung larutan pemutih encer 0,5%. Ya, dicuci sampai pakai sabun, kemudian didesinfeksi dengan Baiklin yang pengenceran 1:9 tadi. Ya, ini mobilnya yang dipakai. Tadi kalau pakai mobil pribadi, ya. Lanjutnya, nah begitulah, ya. Tadi itu tata cara perawatan, ya, pengelolaan apabila merawat pasien dan juga pasien yang tindakan apa, nggih. Jadi kalau selama isolasi mandiri di rumah, nggih, tadi protokolnya seperti tadi. Mohon Bapak Ibu bisa, kalau ada yang belum tahu, nggih, tolong disampaikan ke masyarakat. Jadi yang isolasi mandiri tadi, nggih, jadi ya harus perhatikan jaraknya, alat makannya, penggunaan APD-nya, nggih, bagi yang terpaksa harus merawat, nggih. Terus bagi yang sakit, nggih, mengingatkan juga, nggih, supaya jangan terjadi lagi penularan, gitu. Ya, di sini kita tahu protokol kesehatan, nggih, 3M. Ingat pesan Ibu bahwa risiko penularan COVID itu sangat tinggi dari itu, dan semua orang harus waspada, nggih. Jadi COVID itu sebenarnya penyakitnya itu bukan kasus yang berat, tetapi yang sangat dikhawatirkan adalah tingkat penularannya sangat cepat, nggih. Jadi rata-rata yang meninggal itu bukan karena COVID-nya, tetapi reaksi yang diakibatkan oleh tubuhnya sendiri, nggih. Jadi yang respon tubuhnya mudah-mudahan sih pas bagus. Jadi dia tetap bisa jadi OTG dan tidak mengalami perburukan, ya. Ya itu memang, ya itu, tapi nyatanya yang muda-muda sendiri, ya, yang daya tahan tubuhnya bagus, banyak yang meninggal. Dia tidak bisa melalui, ya. Jadi kita sebisa mungkin mencegah jangan sampai diri kita tertular, keluarga kita juga tertular, nggih. Di sini 3M, nggih, ingat pesan Ibu, tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak paling tidak 1 meter, nggih. Karena itu kan kita pakai jarak droplet menyebar, nggih. Jarak droplet bisa muncrat itu sampai sejauh mana itu. Jadi itu kita pakai jarak 1 meter. Slide lagi, Mas Adit. Sudah, Mas Adit? Halo. Sampun, Mas Adit. Nggih, sampun, Mas Adit. Selesai kayaknya deh, Mas Adit. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, nggih. Penyampaian dari kami, nggih, dari pihak Puskesmas Musamungun 1. Barangkali mungkin Mas Adit nanti akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin mohon dipersilahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan. Monggo saya kembalikan pada Mas Adit selaku moderator, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Novianti Hermawati untuk menyampaikan materinya. Monggo dari Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa menyalakan mikrofonnya. Monggo dipersilakan jika ingin tanya. Monggo, gimana? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa untuk menyalakan mikrofon. Selamat pagi. Mau izin bertanya, Bu Dokter. Nggih, monggo Bapak. Yang apa?
terbaru kan udah ada yang namanya vaksin gitu ya, untuk COVID-19 yang berasal dari Cina katanya. Nggih. Nah itu pertama yang akan divaksin itu siapa dulu? Kemudian Nggih. apakah itu memang sudah benar-benar aman lah itu loh bagi manusia kayak gitu. Nggih. Nggih. Nah, itu dulu Sampun Bu, Bapak. dokter. Oh ngaten nggih. Dari Pak Atik nggih. Pak Atik apa sih ya? Nggih. Nggih Pak, jados ini masalah vaksinasi nggih. Memang menika ada opsi nggih dari pemerintah. Jadi karena pandemi pandemi di negara kita nggih tidak turun-turun, bahkan semakin naik, memang ada opsi. Jadi istilahnya ada menciptakan herd immunity yang buatan. Nggih, vaksinasi itu sebenarnya membuat herd immunity, kekebalan dari masyarakat nggih. Herd immunity akan tercapai bila 70% masyarakat itu kebal, terus akan terbentuk nggih herd immunity. Nah, itu opsinya itu memang lewat vaksinasi nggih. Jadi pertanyaannya terbukti efektif tidak dan siapa yang mau divaksin nggih Pak nggih. Jadi untuk vaksinasi itu kemarin Pak Jokowi menyampaikan seluruh masyarakat Indonesia sasarannya nggih mau digratiskan, tetapi kan mengingat ketersediaan vaksin, kemudian ketersediaan vaksin itu kemungkinan juga akan bertahap Bapak nggih. Itu ada beberapa sasaran nggih Pak. Pertama itu memang yang pertama itu kriteria pertama petugas kesehatan dulu. Kemudian kriteria kedua kalau nggak salah itu petugas di garda terdepan nggih kayak TNI, Polri, pelayanan publik mungkin kayak Bapak masuk nggih untuk yang pelayanan publik langsung ke depan kayak TNI, Polri itu juga iya. Kemudian Cari banget Bu. Halo? Ribun? Nggih. Selanjutnya sasaran yang ketiga itu yang kontak erat. Nggih, kontak erat. Kemudian ada yang keempat kalau nggak salah nggih, guru-guru juga rencana mau jadi sasaran baru. Sasaran yang terakhir yang peserta yang punya BPJS itu yang kemarin nggih, tapi katanya Pak Jokowi mau menggratiskan nggih. Di sini memang untuk vaksinasi itu penelitiannya hanya mereka yang umur 18 sampai umur 59. Jadi untuk anak di bawah 18 tahun belum bisa, dan untuk kiai sepuh yang di atas 59 tahun juga tidak bisa. Dan di sini yang juga masuk kriteria juga itu yang tidak ada komorbid, ya, tidak ada komorbid, artinya tidak lagi hamil, tidak ada sakit gula yang tidak terkontrol, ya, tidak ada sakit darah tinggi yang tidak terkontrol, ya, tidak ada komorbid lain, kondisi kanker mungkin, ya, gagal ginjal gitu. Nanti kita akan keluarkan, ya, karena penelitian kami memang belum nyampe di situ, ya. Nah, jadi nanti tapi Sewu, sampai saat ini vaksin dari Sinovac, ya, dari Cina sendiri kita masih dalam uji coba Pak, gitu. Terus itu sama Badan POM itu masih dilakukan uji klinis efektivitas, dan efektivitasnya yang pertama dan yang kedua keamanannya, jadi disuntik ya harus ada pembuktian dia efektif. Ngapain dikasihkan kalau nggak efektif? Mau disuntik ya harus dites dulu keamanannya. Nanti jangan-jangan menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan. Terus sampai saat ini Badan POM masih melakukan proses uji klinis, belum berani mengeluarkan izin penggunaan darurat. Jadi karena vaksin COVID-19 itu pembuatannya, pemrosesannya itu sangat-sangat mendadak. Jadi kita Badan POM
nggih, dari Badan POM sendiri menggunakan istilahnya izin penggunaan darurat. Ini kita belum keluar, jadi sampai saat ini yang penting izin dari Badan POM-nya dulu yang turun. Dan yang kedua mempertimbangkan ketersediaan dulu, jadi mungkin akan bertahap. Jadi nanti ada pendataan, Bapak Ibu, pendataan nomor NIK. Jadi nanti lewat kami punya namanya satu data, sistem satu data yang mana itu terintegrasi COVID-19, sasaran yang akan dilakukan imunisasi COVID-19. Jadi ada NIK-nya, ada nomor teleponnya, ada nomor BPJS-nya bagi yang peserta JKN. Dan kemudian yang pertama itu adalah katanya kan kemarin Bapak Jokowi yang pertama yang mau disuntik untuk diuji coba. Kalau kemarin ininya perencanaannya adalah tenaga medis dulu yang berada di garda terdepan, yang mau dilakukan vaksinasi, vaksinasi. Baru kemudian setelah ketersediaannya sudah mencukupi, kemudian selanjutnya sasaran yang kedua, Bapak. Ngaten, Bapak? Wonten pertanyaan malih, Pak? Anu sampun jelas nama dereng, Pak? Sudah jelas. Sementara sih cukup. Berarti kan bertahap lah ya. Nanti langsung semua juga mengingat umur juga berarti. Di atas 50 tahun itu tadi. Di atas 50 masih 59, Pak. Batasnya 59. Berarti 59 ke sana tidak divaksin ya, Bu? Nggih, dereng enten penelitiannya soalnya. Nggih. Sing di atas 59 siapa ki aman. Berarti vaksin. Nggih, tapi ini juga kita belum keluar uji izin pemakaian dari Badan POM, Pak. Jadi juga nggak tahu ini mau sampai kapan mulainya. Baru ini masih persiapan. Karena memang nanti karena vaksinasi ini kalau tidak salah juga akan ada refocusing anggaran lagi. Jadi mungkin juga berpengaruh dengan dana desa Bapak Ibu di tahun 2021 yang mungkin sudah kita rencanakan di era PBDes nanti juga bisa tidak terlaksana karena pengadaan COVID ini, karena memang pengadaan vaksin kayak gitu, karena mengingat dana itu nanti gratis untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Jadi mungkin juga masih belum stabil lah untuk APBDes kita di tahun 2021 nanti. Ya semoga saja sih tidak lah untuk APBDes 2021. Kemudian satu lagi, Pak, mungkin di masyarakat itu banyak lah yang sampai saat ini itu tidak percaya dengan adanya COVID. Banyak sekali yang tidak percaya kayak gitu. Jadi memang ini sih tugas kita bersama sebagai satgas juga di desa, kemudian tugas kesehatan medis juga nanti sama-sama lah tugas kita untuk mengingatkan, kemudian ya biar masyarakat itu ya tetap menjaga protokol kesehatan karena sekarang sudah agak luntur. Iya, agak luntur. Masker dan yang lainnya kita sudah seperti awal-awal kita waktu mau Lebaran dulu, wis ketat banget. Jadi karena memang ada kejadian-kejadian yang itu, Bu Dokter. Kejadian-kejadian yang mungkin ya tidak di Cilacap itu tidak ada, Jawa Tengah tidak ada kayak gitu yang meng-COVID kayak gitu loh, Bu. Apa memang di sana itu seperti itu kabar-kabar yang beredar atau memang hanya pengalian lainnya? Itu loh, Bu. Dari masyarakat itu ya tidak percayanya seperti itu, mengalami tabrakan malah di COVID kayak gitu. Ya seperti itu, nanti dijelaskan biar nanti
teman-teman juga bisa lebih paham lah tentang Nggih. Dados wau dari data wau nggih Bapak nggih saya sudah menyampaikan kan enten jumlah kasus yang memang sudah positif nggih, positif terkonfirmasi nggih dari hasil pemeriksaan swab, enten kasus napa tadi yang suspek nggih, suspek itu belum ada konfirmasi nggih Pak nggih. Jadi mungkin belum ada hasil tetapi dicurigai nggih. Nah, di sini mungkin loh nggih yang dimaksud mengcovidkan menika dari kasus suspek. Jadi suspek itu ada gejala pernafasan itu kemudian beliau dan parah dirawat di rumah sakit, baru diambil tes swabnya, kemudian beliau meninggal, belum keluar. Nah itu biasanya rumah sakit itu melakukan protokol kesehatannya diperlakukan sebagai pasien COVID. Khawatirnya nanti hasil yang keluar ternyata benar-benar COVID. Begitu. Itu yang pertama Pak. Jadi kita nggak akan namanya mengcovidkan. Terus yang kedua, ini kemarin itu memang selama ini kan kita ada namanya pemeriksaan rapid Rapid yang kemarin yang diambil sebenarnya rapid antibody Bapak. Jadi yang diambil darahnya antibody. Jadi kalau antibody sendiri sebenarnya tidak bisa menggambarkan seseorang itu positif atau tidak COVID-nya. Jangan-jangan kalau dia periksa rapid yang antibody kemarin yang darahnya diambil dicucuk itu reaktif, dikatakan dia COVID. Sebenarnya tidak. Jadi mereka hanya dianggap sebagai punya kekebalan terhadap COVID. Justru malah bersyukur berarti dia ada sistem kekebalan pun. Itu yang rapid antibody, yang pakai rapid. Nah, untuk kedepannya insya Allah kami akan jadi untuk tracing biar hasilnya nggak kelamaan kayak kemarin. Jadi kan yang parah yang kontak erat nih kok, yang kontak erat yang sudah tadi ada yang kriteria tadi misalkan berhubungan dengan jarak kurang dari 1 meter lebih dari 15 menit atau melakukan perawatan yang tidak pakai alat pelindung diri tadi, nggak pakai sarung tangan gitu, ternyata yang kita rawat positif itu kan masuk yang kontak erat tadi. Nanti yang data kontak erat tadi kita nggak pakai tracingnya, insya Allah kemungkinan nggak pakai swab PCR yang nunggunya lama. Kemungkinan kedepannya kita sudah pakainya swabnya antigen. Antigen itu waktu hasilnya lebih cepat. Jadi harapannya lebih cepat tahunya mana-mana yang positif, mana-mana yang tidak, yang antigennya tadi negatif. Jadi swabnya itu untuk antigen itu yang sekarang di TV lagi rame, itu memang hasil pemeriksaan cepat, kayak rapid, tapi rapidnya bukan yang pakai darah. Tapi ini tetap dilakukan swab, tapi nanti tesnya lebih cepat. Terus niku harapannya mengkeh niku ketahuan lebih awal. Jadi niki saya juga agak gimana ya, kadang agak menyesalkan kondisi di masyarakat. Nun sewu pada saat kontak erat menikah diharuskan isolasi, ternyata tidak mengindahkan protokol isolasi dan protokol kesehatan. Saya malah mengkhawatirkan kondisi masyarakat yang di sekitarnya, ya mungkin karena nun sewu akibat dari pemeriksaan niku wau kontaknya yang hasilnya masih nunggu lagi ya. Jadi rata-rata sampai 7 hari, 6 hari baru keluar hasilnya, padahal masa isolasinya 4 hari. Berarti ya kalau dia ketahuannya sudah hari ke-6 ya tetap perlakuannya 4 hari itu, 4 hari tinggal isolasinya menyelesaikannya. Kita tidak akan nambah lagi. Tapi kan coba kalau yang tadi nggak baru di tracing karena kita nggak bisa membuktikan, terus nun sewu keluar dari rumah ya itu tadi itu resiko lagi. Kita misalkan melakukan non sewu melaksanakan untuk isolasi terpusat ke yang disediakan Pemda juga tidak ada haknya karena memang belum ada buktinya. Ya untuk yang kontak erat kita tidak bisa melakukan isolasi terpusat juga kalau hasil pastinya untuk konfirmasi COVID-nya belum ada. Nggih, ngaten sih Bapak.
Jadi kita nggak bermaksud mengcovidkan sebenarnya, tapi mungkin beliau masuk suspek, nggih, terus yang itu tadi apa? Ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID, atau mungkin dilakukan rapid, tapi sebenarnya kami sudah tidak menganjurkan sekarang untuk rapid, dasarnya untuk mengcovidkan sebenarnya, nggih. Tapi mungkin ada swab di rumah sakit, ya hasilnya keluar, ya mungkin jadinya COVID, ya karena kan kita tahu COVID itu kan ada yang kan tanpa gejala. Kita tidak bermaksud mengcovidkan, barangkali yang orang tanpa gejala kebetulan kecelakaan, ketika di swab hasilnya positif, nggih. Barangkali begitu saja. Saya sih nggak tahu, nggih, sesungguhnya bagaimana. Tapi saya kira tidak ada maksud dari kami, maksudnya tenaga kesehatan untuk mengcovidkan masyarakat, nggih. Dan nun sewu, sebenarnya jangan terlalu dianggap suatu nopo, nggih, COVID itu saya mungkin saja dari masyarakat menganggap COVID itu akan dijauhi. Sebenarnya tidak. Jadi harusnya sama, jadi COVID ya diperlakukan sesuai dengan gejala wau 10 hari. 10 hari setelahnya kalau memang harus isolasinya cukup 10 hari dan ternyata tidak bergejala, ya sudah selesai. Saya kira masyarakat tidak perlu menjauhi, karena insya Allah tidak perlu, walaupun tidak dites, itu sudah dilakukan penelitian dari WHO, itu kumannya, kok WHO, bukan WHO, jadi CDC di Amerika sana, jadi kumannya itu ketika pasien yang hari ke-9 itu swabnya diambil sudah nggak tumbuh, nggih. Jadi kuman COVID-nya sendiri juga tinggal kayak pecah-pecah, jadi fragmen-fragmennya aja, nggih. Insya Allah begitu. Karena kalau memang dipaksakan suruh swab lagi, jelas 3 bulan berturut-turut nanti kemungkinan akan positif terus. Kata niku kalau tes swab itu, nggih. Begitu Bapak, nggih. Sampun pripun jelas napa ada pertanyaan lagi? Iya, sementara jelas lah Bu. Yang lain mau tanya monggo. Iya, saya mau nanya ini sama Bu Dokter. Assalamualaikum Bu Pak Dokter. Teguh ya? Nggih, terus pundi Pak Teguh? Iya. Waalaikumsalam, terus pundi Pak Begini Teguh? masih hubungannya dengan vaksinasi. Ini kan belum turun ke masyarakat kami. Ya, kemungkinan nanti dalam pelaksanaan itu ada masyarakat yang mau divaksinasi dan ada yang menolak divaksinasi. Nggih. Nah, pertanyaan saya, untuk yang menolak itu dibiarkan saja atau bagaimana? Oh, ngaten nggih Pak, nggih. Ya, itu saja Bu Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang belum turun nggih Pak, izin pemakaiannya juga belum ada dari Badan POM nggih Pak, nggih. Nah, terus mungkin banget Pak, nanti di masyarakat ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak. Itu nanti jadi tahapan sebelum vaksinasi itu nanti ada pendataan RIEN. Jadi akan dimasukkan data calon vaksinasi, nggih. Ada namanya data, kemudian nanti ada SMS ke nomor HP yang bersangkutan, Bapak, nggih. Ajeng selanjutnya, langkah selanjutnya bagi yang calon divaksinasi tadi itu melakukan registrasi ulang. Registrasi ulang ke memberikan jawaban, istilahnya dari verifikasi tadi, nggih, memberikan jawaban. Nah, apabila tidak melakukan verifikasi, itu akan ini nanti tugas dari Babinsa yang akan datang ke yang bersangkutan. Jadi nanti akan menverifikasi secara langsung alasannya mengapa tidak melakukan verifikasi, nggih. Begitu nanti dan dilakukan edukasi napa nggih, edukasi. Apakah memang ada komorbid? Nanti kan kita harus harus gali lagi atas niku. Saya belum, kalau memang non sewu, jadi yang menolaknya itu bukan karena komorbid atau mungkin salah pendataan umurnya masih di bawah atau sudah sepuh gitu nggih. Nanti saya mungkin ada ini nggih,
edukasi lebih lanjut napa nggih? Atau memang tinggal kita ngikut nggih Pak regulasi dari atas nggih, kayak nun sewu bias-bias itu kan juga kami juga tidak berani memaksakan untuk yang pada menolak imunisasi yang di sekolah itu kan kami juga tidak berani menolakkan nggih. Nanti kami nunggu dari ini regulasi dari atas, kalau yang menolak bagaimana ngaten nggih tanpa ada penyebab yang jelas nggih. Atus niku sih Bapak. Terus pundi Bapak? Halo Pak Teguh. Ya, terima kasih sekali jawabannya Bu Dokter. Nggih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu? Kalau misal aja dipersilakan. Pak Rasidan. Ya, Pak Rasidan, tadi mengangkat tangan bagaimana? Ya, selamat pagi ini untuk Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasidan. Nggih, monggo Pak Rasidan. Mohon maaf Bu, untuk spesifikasi tadi saya sedikit mendengar, koreksi jika salah Bu. Untuk COVID itu yang ditakutkan atau yang mengkhawatirkan itu adalah penularannya, bukan penyakitnya. Nah, untuk lebih detailnya itu berarti fokus untuk mencegah dari penularan tersebut. Sementara dengan adanya itu kan perlu kewaspadaan seperti masker, cuci tangan, atau 3M tersebut dijaga. Nggih, leres Pak. Untuk lebih mudah diketahui oleh masyarakat dari segala elemen, selain 3 itu mungkin ada solusi lain yang bisa dijelaskan dari pihak medis. Sementara itu dulu pertanyaan saya. 3M tadi nggih selasin gitu. Jadi kita tahu nggih penyakit COVID sendiri itu kan penyakit yang sebenarnya sama takutnya nggih Pak, antara penularan kalih terkena. Kalau sampai terkena juga saya takutnya wong itu apa ya? Istilahnya dalam dunia medis bukan infeksi virusnya itu memang ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang dan berat. Tapi kita tidak bisa menjamin yang terinfeksi niku akan seperti itu semua, nggih. Lah, iya kalau tidak terjadi istilahnya di dalam tubuh badai sitokin. Kalau terjadi badai sitokin di dalam tubuh tersebut, akibatnya yang bersangkutan akan mengalami suatu gejala yang kritis, nggih, masuk ke gejala kritis. Nah, itu malah yang paling menakutkan, di mana kan COVID sendiri kan gejalanya memang 1000 wajah, karena memang dia bisa menyerang semua organ tubuh, Pak. Jadi dari sistem otak, sistem jantung, sistem pernafasan, terus sistem pencernaan, ginjal, paru, itu semua bisa terkena. Ya, jadi kalau masalah kalau untuk pencegahan memang pakai 3M karena dasarnya itu kita pakai percikan dahak nggih Pak nggih. Jadi yang kita antisipasi adalah bila seseorang melakukan aktivitas entah itu berbicara, batuk ataupun bersik, dia akan mengeluarkan percikan yang namanya droplet. Nah, droplet itu tidak hanya di udara nyemprot, tapi dia bisa nempel di benda-benda. Nah kan kalau misalnya kita nggak sengaja megang benda tersebut, kemudian masih ada virusnya, kemudian kita langsung pegang bagian yang ada lendirnya, misalkan mata atau hidung, nggak cuci tangan, ya kita bisa kena juga. Untuk edukasi lain saya kira yang saya sampaikan
memang mencukupi niku nggih Pak, apa tambah nopo sih nggih? Saya kira untuk 3M kalau dilaksanakan dengan benar, insya Allah kalau dilaksanakan dengan benar nggih, dan patuh dan benar, insya Allah sih akan meminimalisir sekali terjadinya transmisi atau penularan menika sih Pak. Nggih. Dan kita kan nggak ngerti Pak. Jadi di sekitar kita memang banyak yang bukan hanya orang muda, nggih, tapi juga banyak yang berisiko nggih. Ya, mungkin di satu rumah kita ada yang lansia di atas 60 yang sudah mbahnya. Jangan-jangan di dalam satu rumah kita ada yang balita. Nggih. Nah, kalau kondisi seperti itu harus jadi pertimbangan nggih. Apa iya kita akan mengorbankan keluarga kita? Begitu Pak. Ngaten Pak Rasidan. Mungkin ada yang perlu niku malih Pak. Kalau belum jelas nanti saya pertanyaannya lebih spesifik lagi napa nggih Pak? Nggih, saya jadi penangkapannya juga agak membingungkan. Itu. Ya mohon maaf juga ini untuk suara hati saya pribadi Bu itu. Okay. Kalau menurut pendapat saya, penilaian saya mempelajari dari apa yang dijelaskan pihak medis, penyakit COVID-19 itu atau setarafkah dengan yang dinamakan penyakit benalu? Sementara itu dulu. Benalu itu maksudnya nggih Pak, nempel di tubuh seseorang. Oh, apakah yang dimaksud Bapak itu akan nempel seumur hidup, terus menggerogoti tubuh seseorang, itu yang dimaksud benalu kan seperti itu nggih Pak nggih? Mungkin lebih tepatnya saya mengatakan benalu itu kan penyakit itu akan menempel atau mengikuti jejak riwayat penyakit yang sudah diderita oleh seseorang, memperparah seperti itu loh bahasanya. Oh ngaten, nggih. Nggih, bisa jadi Pak. Itu hubungannya dengan komorbid nggih Pak nggih. Kalau ini di sini kan untuk yang nafas nggih. Biasanya untuk yang nafas. Jadi kalau yang asma atau riwayat penyakit TBC itu bisa saja Pak, kalau lebih mudah dia terkena infeksi COVID tadi. Dan dampak, jadi akibat dari infeksi itu bukan di TB-nya yang memperparah, jadi karena kondisi tubuhnya lemah, jadi dia reaksi terhadap perlawanan terhadap COVID-nya jadi lebih lemah, seperti itu Pak. Kalau mengikuti, enggak juga sih Pak. Jadi kalau bisa saja bisa terkena, bisa juga tidak terkena. Nah, kalau saya pikir tadi benalu dia akan seumur hidup, tapi tidak Pak. Nah, terus memang ada gejala sisa. Jadi gejala sisa tetapi bukan terinfeksi. Jadi yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 itu memang bisa dia menimbulkan bekas dampak dari pernah terinfeksi. Tapi untuk yang parah barangkali ya mungkin kayak lelah, mudah lelah, mudah letih ya gitu, bisa saja seperti itu. Terinfeksi itu namanya gejala sisa yang jangka panjang memang. Tapi kalau benalu mengikuti saya kira mboten sih Pak. Jadi tidak selalu mereka yang ada ini riwayat penyakit sebelumnya terus diperparah oleh si COVID mboten Pak. Terus pun Pak Rasidan. saya jadi merasa bersalah gitu, mbok kurang jelas ngoten. Pripun Pak Rasidan? Maksudnya sih lebih ke tepatnya gini, yang dimaksud benalu itu kan dia penyakit yang tidak bisa masuk ke dalam tubuh tanpa ada jejak atau riwayat penyakit lama yang memperparah tersebut. Jadi benalu itu kan numpang hidup Bu, numpang hidup, tidak punya kehidupan sendiri seperti itu. Mboten Pak. Kalau benalu total bisa benar sebagian tapi tidak benar keseluruhan Pak Rasidan nggih. Terus bisa saja yang sebelumnya jadi terkena gara-gara dia sakit
si A sakit apa ngaten niku terjadi kena bisa saja, tapi tidak 100% benar karena yang sehat walafiat teman-teman saya banyak yang juga meninggal juga Pak tanpa komorbid, tanpa ada penyakit yang mendasari juga, terus tidak 100%. Jadi itu memang penyakit yang tidak bisa ditebak kalau menurut saya begitu Pak Rasidan. Begitu. Jadi Okay. pada intinya COVID itu hampir mendekati penyakit yang misterius ya Bu ya. Nggih Pak, tidak bisa ditebak nggih. Makanya jangan sampai kena lah karena kita nggak ngerti, kita kan kayak gambling ya. Kalau saya tuh selalu mendoakan ya Allah moga-moga pasienku kasih lagi isolasi stabil terus sampai selesai isolasinya, itu aja yang saya doakan Pak, benar-benar karena takutnya mbok tiba-tiba ada badai sitokin terus tiba-tiba memburuk, nah itu yang saya tuh sangat khawatirnya tuh di situ. Gitu ya. Okay. Ini masalahnya kan dampak-dampak yang timbul di masyarakat umum karena adanya COVID ini kan adanya sebuah pengucilan dampak sosialnya. Nah, niku. Mungkin dari pihak medis nanti lebih mendalam untuk mensosialisasikan tersebut agar tidak terjadi pengucilan terhadap betul, si penderita. Nggih Pak, betul Pak. Lah niku tadi dasarnya dari surat keputusan Bupati wau sih nggih Pak. Jadi mungkin memang nggih mangke saya leaflet mungkin saya usulkan untuk leaflet untuk bisa di niku napa nggih Pak disosialisasikan mawon napa nggih. Nanti di lewat Bu Bidan Desa atau lewat desa ngaten mungkin bisa jadi alternatif ngaten niku. Terus niku paling nggih Pak. Nggih nanti atau mungkin ya nanti kalau mau berkelanjutan melakukan pertemuan begini juga monggo nanti tindak lanjutnya terus pundi, nanti tidak harus saya yang sebagai hostnya nggih. Boleh nanti teman saya yang lain sebagai hostnya bisa nanti supaya masyarakat lebih paham menapa nggih. Jadi yang tadinya ada stigma jadi lebih tahu. Karena mungkin yang melakukan stigma niku kan kita nggak bisa nyalain 100% mereka karena kurang pengetahuanipun. Nggih, jadi ya itu perlunya pemberian nggih napa pemberian pengetahuan, penambahan pengetahuan ngaten. Penyadaran napa nggih pemberian supaya mereka ada kesadaran kados niku. Gitu Pak. Mungkin terakhir dari pertanyaan saya ini untuk melegakan hati saya sendiri pribadi. Mungkin sedikit usulan untuk tenaga dari pihak medis yang disosialisasikan itu ditambah lagi potensi terbesar yang terserang virus. Saya tahu sih mungkin seluruh manusia atau seluruh orang ada potensi, tapi yang terbesar potensi terserang itu supaya bisa diperjelas lagi Bu. Itu yang terakhir dari saya. Geng potensi. Ini hanya untuk sosialisasi ke depan apa dijelaskan sekarang nggih Pak Rasidan? Sekarang juga boleh biar saya pribadi dan teman-teman yang lain juga bisa lebih jelas lagi, lebih akurat lagi. Potensi terbesar terserang nggih Pak nggih. Jadi untuk potensi terbesar yang terserang virus ngaten nggih Pak nggih. Yang jelas pertama kali adalah nomor 1 itu tenaga medis nggih Pak nggih. Karena mereka berada di garda terdepan. Jadi nggak tahu kan yang datang orang yang sedang sakit apa ngaten, nanti petugas tersebut juga daya tahan tubuhnya setinggi apa, itu jelas mereka yang resikonya paling besar. Itu karena ini hubungannya sebenarnya dengan droplet yang keluar ngaten nggih, kontak dengan pasien tadi, nggak cuma droplet tapi kontak. Jadi kemungkinan kalau droplet, kalau sekarang kita pakai aturan suruh pakai masker, tetapi kadang kita nggak bisa memantau satu persatu nggih. Pasien yang datang kadang lagi ngobrol di ruang tunggu maskernya diturunkan kayak gitu, jadi kita nggak bisa mantau. Itu potensi dari sisi pekerjaan nggih. Kemudian untuk tenaga kados Polri, TNI itu juga tenaga risiko yang kedua nggih. Jadi itu memang juga risiko pekerjaannya luar biasa. Itu dari sisi pekerjaan dan kontak sehari-hari itu faktor risiko nipun nggih. Karena
dia sangat mudah terpapar ataupun bisa terpapar, bisa juga bersentuhan, menyentuh. Kita nggak sengaja nyentuh yang melakukan yang menyentuh seseorang yang terinfeksi, jadi nggak sadar nanti nempel di mana gitu kan, karena tidak steril, nggih, tangannya lupa mungkin. Nah itu masuk ke tubuh, itu dari sisi kontak. Untuk dari sisi penyakit, nggih Pak, nggih, yang memperburuk itu memang ada beberapa penyakit yang bisa resiko seseorang itu terinfeksi, nggih. Yang nomor 1 itu hipertensi. Terus nomor 2 itu penyakit gula, diabetes mellitus. Kemudian ada penyakit paru, TBC, riwayat TBC. Ada juga penyakit ginjal, ada penyakit jantung. Penyakit itu namanya komorbid. Itu penyakit yang saya sebutkan komorbid. Kanker, kemudian stroke juga komorbid. Nah, itu dari sisi penyakit menikah, itu yang resiko dari sisi penyakit. Untuk yang resiko dari sisi penyakit itu tergantung, bisa dia terinfeksi dari kontak erat, atau memang beliau itu terpapar langsung, nun sewu. Pada saat beliau itu tidak memakai masker, ada droplet yang mengandung COVID masuk ke dalam tubuh beliau lebih mudah untuk terinfeksi. Itu seperti tetangga saya di mana itu, di Kebumen sana, kontaknya cuma sekali, tapi tidak menggunakan masker dan ada penyakit penyerta gula darah kalau nggak salah. Itu memang sampai stadiumnya kritis, tetapi alhamdulillah masuk ICU, tapi terus kemudian dan meninggal. Padahal itu kontaknya cuma sekali. Itu dari sisi penyakit, Bapak. Ya, jadi memang mereka tuh sangat rentan sekali dari sisi penyakit. Kemudian dari sisi umur, mengapa tadi vaksin itu tidak disarankan untuk di bawah, jadi untuk yang di bawah 18, di atas 59, karena terutama yang balita. Untuk balita itu jelas imunnya itu khawatirnya belum cukup untuk sistem imunnya. Ya sih harapannya kalau yang baru lahir masih dapat imun dari ASI ibunya, kekebalan bawaan, tetapi sampai umur berapa, tapi kalau balita lama-lama nanti kekebalannya juga akan hilang yang bawaan dari ibu. Jadi nanti yang balita terus mereka juga pemakaian maskernya untuk yang 2 tahun kan tidak disarankan untuk menggunakan masker. Ini nanti resiko juga terpapar, ini kok lebih mudah terpapar kalau yang balita. Padahal untuk COVID yang pada balita itu gejalanya lebih membingungkan daripada yang COVID pada orang dewasa. Dia sangat membingungkan, enggak ada yang namanya batuk, enggak ada yang namanya sesek. Dia taunya cuma tahu-tahu diare, enggak mandek-mandek. Jangan-jangan dia taunya nanti kejang, tahu-taunya dia kena COVID, jadi lebih kasihan lagi. Coba bayangkan kalau yang kena balita. Resiko selanjutnya dari sisi umur, Pak, itu yang sepuh. Usia sepuh, makanya usia yang sepuh kan memang belum disarankan untuk penggunaan vaksinasi, karena memang belum ada penelitiannya. Tapi juga dari sisi resiko tertular itu juga untuk yang usia lansia itu juga lebih besar kemungkinan daya tertularnya, karena dilihat dari kemampuan daya tahan tubuhnya yang akan lebih kurang daripada yang usia produktif. Wow. Begitu Bapak Rasidan. Cukup, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih. Izin Pak Rasidan. Mungkin Bu adalah siang juga menjelang subuh. Saya dari Bu mencari pertanyaan. Kalau misal tidak ada, mungkin untuk sosialisasi COVID-19 yang mulai secara daring, mungkin kami akhiri. Terima kasih pada Ibu Dr. Afianti Hermautami, selaku dokter dari Puskesmas Nusa Wungu, beserta Bapak
Kepala Desa Sikanco. Mungkin saya cukupkan untuk sosialisasi COVID ini. Saya cukupkan mungkin, dan untuk sertifikatnya nanti insya Allah saya buatkan dan saya titipkan kepada mungkin Pak Karik ya Pak. Oke, makanya saya titipkan ke Pak Karik. Bagi yang Bapak Ibu belum mencantumkan data dirinya, monggo nanti saya kirim ulang untuk linknya di grup Satgas. Monggo. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novianti. Terima kasih Bapak Wartoyo selaku Kepala Desa. Terima kasih Pak Ibu. Nggih, Pak, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Saya tutup